Daripada kita pakai ESP12 terus solder satu-satu, udah pakai Node MCU aja lebih simpel. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita memprogram Node MCU dalam lingkungan pemrograman Arduino. Sekarang kita upload, kita lihat serial monitor. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nggak kelihatan. Kenapa? Kita nggak kasih delay di bawah sini, nggak bakal kelihatan bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para supporter channel Apa Itu yang udah nonton, nge-like, nge-share, subscribe, nonton iklannya nggak di skip. Terima kasih banyak atas dukungannya. Juga kepada para donatur channel Apa Itu yang udah ngasih donasi langsung via Traktir, Patreon, dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan bahas project yang benar-benar dari nol. Artinya, para pemula sekalipun yang belum pernah tahu apa microcontroller bisa mereplikasi project ini. Kita akan bikin manajemen tandon air. Jadi di atas kita punya dua tandon air. Satu tandon yang kita isi dari sumur, artinya kita pompa air ke atas. Kedua, tandon untuk distribusi. Di antara kedua tandon ini kita pasang filter. Nah, yang akan kita lakukan, kita akan memonitor berapa sih volume tandon pertama, berapa volume tandon kedua. Demikian juga kita akan ukur debitnya dari tandon pertama ke tandon kedua, berapa cepat proses filtrasinya. Tentunya kalau kita punya informasi tersebut, kita bisa kontrol pompa yang naik ke atas, kapan dia nyala, kapan dia stop, bisa kita optimalkan lah. Selain itu juga kita tahu filternya udah kotor atau belum. Nah, perangkat yang kita butuhkan apa aja? Pertama, Node MCU ini ada dua tipe, ada versi 3, versi 1, kita pilih salah satunya. Ultrasonic buat mengukur ketinggian air pada tandon. Kita perlu relay buat kontrol pompanya. Kita gunakan dua channel relay. Nah, ini opsional, breakout shield ya istilahnya. Jadi kita bisa pasang Node MCU versi 3 di sini. Jumper-jumpernya tinggal kita pasang ke pin header di sini aja. Kalau kayak gini kan agak repot pasang-pasangnya. Ini opsional. Kita perlu kabel jumper juga buat hubungkan sensor-sensor, relay-relay ke microcontrollernya. Jumlahnya disesuaikan aja. Untuk programming kita perlu kabel data. Ini USB ke micro USB ya. Pastiin kabel data, bukan kabel charger. Kalau udah diprogram, tentu dia jalan dengan power supply. Kita gunain aja charger handphone model-model USB kayak gini. Pertanyaannya, apa itu Node MCU, ESP8266, microcontroller? Microcontroller prinsipnya adalah komputer mini. Di dalamnya ada prosesor, memori, ada storage dalam satu chip. Tentu juga ada GPIO, di mana kita akan menghubungkan sensor-sensor seperti ultrasonic, ataupun kita kontrol relaynya dari microcontroller. ESP8266 adalah sistem on-chip, bekerja dalam tegangan 3,3 volt. Di dalamnya juga ada modul WiFi, sehingga relay dan sensor-sensor dapat kita hubungkan ke jaringan internet. Biasanya disebut sebagai Internet of Things. ESP8266 di pasaran ada beberapa varian, contohnya ESP12 dan ESP01. ESP12 ini benar-benar harus kita solder pin-pinnya nih. Kalau ESP01 sudah ada pin headernya, jadi kita bisa pasang jumper wire ke sini. Di ESP01 GPIO yang terekspos atau digital input-output hanya 4, 1, 3, 0, dan 2. IO1 dan 3 ini dipakai untuk UART atau komunikasi serial. Serial itu biasanya juga dipakai saat untuk memprogram chipnya sendiri. Akhirnya cuma 2 pin yang bisa kita pakai, GPIO 2 dan 0. Nah, ini Node MCU. Nah, kita bahas tentang Node MCU. Node MCU ini developer board. Artinya, di board ini sudah ada microcontrollernya ESP826612, ada USB TTL, karena saat kita program, komputer kita kan nggak punya serial TXRX atau UART. Kita pakai USB connection. Nah, di sini ada chip untuk konversi dari USB ke UART. Selain itu juga ada voltage regulator, karena listrik yang keluar dari USB itu tegangannya 5 volt, sementara
ESP8266, tegangan kerjanya di 3,3 volt. Nah, di sebelah kanan ini ada GPIO. Jadi GPIO yang tadi, GPIO 1, 3, 5, berserak di mana-mana. Di Node MCU dikumpulin jadi satu, dinamainlah D0 sampai D8. Nah, ini buat UART-nya nih, TXRX. Sebelah kiri ini prinsipnya kita nggak pakai dulu, jadi nggak usah kita bahas. Oke, kita fokus di sebelah kanan aja. Nah, dengan demikian, kita jauh lebih simpel daripada kita pakai ESP12 terus solder-solder satu-satu. Udah, pakai Node MCU aja lebih simpel. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita memprogram Node MCU dalam lingkungan pemrograman Arduino? Tentu kita perlu software Arduino ya sendiri, terus ada beberapa software yang harus kita download. Arduino kita bisa download di Arduino.cc. Jadi kalau kita buka websitenya Arduino.cc, klik software. Nah, yang kita gunain bukan versi terakhir. Kita pakai yang agak jadul aja karena lebih simple tampilannya, nggak banyak macam-macam. Kita pakai yang versi 1.8.19. Nah, karena saya malas install, saya pakai yang zip file ini, tinggal diklik, just download. Saya kebetulan udah download. Terus kita perlu driver buat USB TTL. Nah, ada dua versi Node MCU, ada yang seperti ini, Amiga, lebih kecil bentuknya, sama satu lagi yang versi 3 kayak tadi di gambar. Kita download aja dua-duanya, kita install, jadi kita nggak perlu peduli, oh saya pakai Amiga atau pakai apa. Satu CH340 bisa di-download di sini, ntar linknya saya taruh di deskripsi, tinggal di-download yang ini. Satu lagi CP2102, tinggal download yang ini, tinggal di-install aja. Semuanya udah kita download, tinggal kita buka aja satu-satu. Kayak ini Arduino-nya tinggal kita ekstrak aja, tinggal kita ekstrak di sini. Driver-drivernya ini kita ekstrak juga. Nah, kayak driver ini tinggal di-install aja. Klik kanan, install, beres. Dua-duanya tinggal di-install. CH340 tinggal dijalanin di sini. Selanjutnya tinggal klik install, karena saya udah di-install jadi saya nggak peragain untuk install. Oke, jadi kedua drivernya udah kita install, sekarang tinggal lanjut ke Arduino. Karena di saya penuh, saya nggak mau install di sistem, jadi saya bikin aja softwarenya jadi portable. Untuk itu kita klik kanan, kita bikin new folder, kasih nama portable. Selanjutnya Arduino Exe-nya kita bikin shortcut, jadi kita bisa klik dari desktop. Kita create shortcut aja. Nah, ini tinggal kita taruh di desktop. Cut. Nah, saya paste aja di sini. Arduino-nya tinggal kita eksekusi. Menunya simple. Programmingnya ntar di sini, tinggal kita tulis-tulis programnya di sini. Di sini ada 5 menu. Pertama, file, isinya buat bikin file baru. Open, jadi misalkan kita udah bikin program, extensionnya namanya ino. Jadi misalkan kita punya program namanya apa itu .ino. Ini sketchbook. Kalau udah banyak program, ntar dia simpannya di sketchbook. Nah, ini contoh-contoh. Jadi kalau mau belajar bisa buka contoh-contoh ini nih. Misalnya basic mana nih, digital, debug, blink. Tuh ada. Nah, ini contoh programnya. Terus ada close, save as, ini standar lah. Ada preferences segala macam, ini buat ngatur-ngatur. Mau kita tampilin misalkan line numbernya, ntar line numbernya tampil di sini. Oke, habis itu ada edit, ya standar. Ini buat nyari, buat ngopi, buat segala macam lah. Nah, ini sketch adalah menu untuk misalkan kita mau compile programnya, atau mau upload, atau juga nambah-nambahin library, sementara kita nggak ke sana. Terus ada tools ini prinsipnya yang paling sering kita gunakan adalah serial monitor, terus ada lagi board manager. Nah, ini buat milih boardnya. Pertanyaannya, ESP8266 nggak ada di sini. Ya, kita harus tambahin karena ESP8266 bukan produknya Arduino, third party, jadi harus kita tambahin. Nah, selanjutnya di bawah sini ada port. Nah, ini USB portnya, karena belum ada yang terhubung jadi nggak tampil. Agar kita bisa memprogram ESP8266 dalam lingkungan Arduino, kita perlu nambahin drivernya lah kurang lebih. Ini kita copy aja, ntar saya taruh di deskripsi file ini. Terus kita ke preferences. Nah, di sini ada additional board manager URL. Kita tambahin aja di sini. Ctrl V. Udah, oke. Nah, baru kita balik lagi ke tools. Kita pilih board. Nah, kali ini kita ke board manager. Nah, kita cari di sini ESP8266. Ini ada core version macam-macam. Kita install aja yang terakhir. Install. Nah, dia akan download dari internet, makanya ini perlu koneksi internet. Udah selesai downloadnya, artinya kita udah install core library
ESP8266 untuk Arduino IDE. Kita ke tools, board. Nah, sekarang tampil nih ESP8266 pilihannya. Kalau kita cari Node MCU, ini ada dua. Untuk versi apapun Node MCU kayaknya cuma satu aja nih, versi 1.0. Mau yang Lua atau mau yang Amiga sama aja. Pilih yang ini. Kita kembali ke tools. Karena kita udah pilih, maka ini konfigurasinya akan tampil. Nggak usah kita utak-atik, biarin aja defaultnya. Nah, sekarang kita pasang Node MCU-nya dengan USB. Ini udah terhubung ke USB, tinggal kita lihat di port. Nah, belum tampil, kita bisa klik kanan di Start Device Manager, kita lihat port. Nah, ini udah ada Silicon Lab CP210X di COM8 yang pakai CP2102 itu Amiga. Satu lagi pakai CH340. Kita balik ke tools, sekarang di port udah ada nih COM8. Artinya kita udah bisa memprogram ESP8266 di Arduino IDE. Jadi bahasa yang digunakan dalam pemrograman Arduino adalah C atau C++, cuma udah disederhanakan, jadi udah banyak library yang spesifik untuk Arduino sehingga kita mudah memprogramnya. Cuma basicnya minimum harus ada dua fungsi, yaitu void setup dan void loop. Perintah-perintah yang kita tulis di void setup hanya dieksekusi sekali saat booting. Perintah-perintah yang ditulis di void loop akan dieksekusi baris per baris sampai ujung, mulai lagi dari awal void loop terus saja sampai kita cabut listriknya, baru dia nggak dieksekusi lagi. Kita udah hubungkan Node MCU ke USB port. Kita bikin serial komunikasi. Serial bikin perintahnya dengan speednya, misalkan 115200. 115200 itu apa? 115200 bit per detik. Oh, banyak banget itu, kita bisa kirim berapa? 14.000 karakter per detik. Satu huruf A itu satu karakter. Nah, perintah dalam programan C itu diakhirin dengan titik koma belakangnya, itu menandakan baris pertama udah selesai. Nah, kita tulis aja coba serial print line. Print line ini artinya, jadi setelah apa yang kita tulis dalam parameternya diakhiri dengan enter. Selanjutnya serial print line deh, apa itu? Coba dua ini aja, compile terus kita upload. Kita save dulu, kita kasih nama demo. Nah, yang kita save ini ntar kita kasih tahu lokasinya ada di, kita klik sketch, so sketch folder, lokasinya sini. Tadi kan kita udah bikin folder portable, jadi semuanya ntar di dalam sini nih. Setelah save, kita compile ya dengan klik button ini. Nah, ini ada outputnya nih. Jadi kita tahu prosesnya lagi ngapain di sini. Defaultnya ini nggak ditampilin. Kita bisa cek di sini di file, preferences, show for both output during compilation dan upload. Defaultnya nggak dicentang. Ini kita centang aja biar kita tahu. Jadi kalau ada error segala macam keluarnya di konsol ini. Udah selesai kita compile. Kompilasi itu adalah proses kita rubah dari bahasa manusia gini atau bahasa tinggi ke bahasa mesin. Nah, setelah jadi bahasa mesin dalam bentuk binary, baru kita upload. Pas proses upload biasanya tampil seperti ini nih, ada writing berapa persen, artinya ini kita udah mulai proses nulis ke microcontrollernya. Nah, kalau tampil seperti ini bukan error, artinya udah selesai, leaving hard reset via reset pin. Kalau udah tampil ini udah sukses, tinggal kita buka serial monitor. Tools, serial monitor. Nah, kok nggak tampil apa-apa? Kita harus rubah dulu baud rate-nya. Ini serial bikinnya 115200, kita rubah ke 115200. Tetap tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Dia sudah diproses, udah booting. Tadi begitu habis di-compile, dia otomatis reset. Kita harus reset nih, biar kita bisa lihat apa yang terjadi di void setup. Di Node MCU ini ada push button, kita klik aja yang reset. Tampil serial monitor, apa itu? Oke, artinya kita udah sukses memprogram code yang pertama. Kalau kita buka di tools, di bawah board Node MCU ada tulisan built-in LED 2. Maksudnya apa? Kita buka lagi pinout-nya Node MCU. Di board Node MCU ini, atau di sini, itu ada LED nih, itu dekat antena. LED ini terhubung dengan GPIO 2, adalah D4. Mapping GPIO dan digital outputnya ini agak beda. Misalnya D0 itu bukan berarti di GPIO 0, tapi di GPIO 16. Nah, ini biar gampang. Either kita gunain D0-nya, atau kita pakai GPIO-nya, berarti cuma angka 16-nya aja yang kita gunakan. Kita bisa gunain LED ini buat mendemokan bagaimana menulis ke output pin D4. Pin mappingnya lagi bisa dilihat. Di sebelah kanan ini ada catatan-catatan. Buat yang masih baru, hindarin menggunakan yang ada high at boot, terus ada catatan rame. Pin yang paling aman itu apa? Yang nggak banyak catatannya. D5, D6, D7, D1, D2. Kalau kita nggak pakai I2C,
Ini bisa dipakai juga, cuma prefer saya adalah D5, D6, D7 buat yang pemula. Sekarang kita mau nyalain LED dan matiin LED di D4. Kita harus setting dulu, I/O itu sebagai input atau sebagai output. Perintahnya adalah pin mode D4 output, atau kita bisa definisiin juga pin mode 2 output, karena D4 itu di GPIO 2. Kita kasih catatan aja dari belakangnya. D4 sama dengan GPIO 2. Nah, satu lagi, apa yang kita tulis di belakang slash 2 kali ini nggak akan dibaca sama compilernya, jadi itu dianggap sebagai komentar. Setelah kita rubah pinnya sebagai output, kita tulis digital write D4 high. Artinya kita nyalain D4-nya. Kita suruh mati lagi ya. Digital write D4 low. Agar kita bisa ngeliat perbedaannya, karena prosesnya cepet banget. Clock yang microcontroller itu cepet banget. Kita kasih delay di antaranya. Delay misalkan 1000 atau 2000 deh. Artinya itu jeda, delay, diam, nggak ngelakuin apapun selama 2000 millisecond. Diam, nggak ngelakuin apa-apa selama 2 detik. Biar kita bisa tahu apa yang sedang terjadi, kita bikin debugging line pakai serial tadi. Serial print line D4 high. Jadi kita tulis ke serial monitor, kita lagi ngelakuin perintah ini. Yang bawahnya D4 low. Kita lakuin beberapa kali, kita copy aja lagi sini. Tentu di sini kita kasih jeda lagi, kalau nggak kita nggak bisa lihat bedanya. Delay 2000. Oh sorry, delaynya bukan di sini. Delaynya di sini. Save, compile, upload. Nah, sekarang kita buka lagi serial monitor. D4 high, nyala, low, mati, high, terakhir low, dia nyala. Sementara saat high, malah mati. Kenapa begitu? Kita lihat lagi di sini. D4 ada catatannya, input pull up, output oke, high at board, connected to onboard LED, board fails if put low. Coret-coret dikit biar tahu sedikit tentang elektronik. Ini LED, biasanya dikasih resistor di sini. Ini 5 volt, ini ground. Cara hubunginya seperti ini. Di sini ditulis inputnya di pull up. Artinya pull up itu apa sih? Artinya di pull up dihubungkan ke 3,3 volt. Kalau kita hubungkan LED lagi di sini, biasanya 10K resistor. Kita hubungkan LED, terus kita hubungkan lagi ke ground. Ini biasanya resistansinya 220 ohm atau 300 ohm. Nah, di sini 10K. Kira-kira gedean mana hambatannya? Hambatan 10K kah apa 220 ohm lebih besar? Tentunya ini hambatannya lebih besar. Artinya ini lebih kecil. D4 ini dengan demikian terhubung ke ground. Saat kita booting, boot fails is put low. Ini akan gagal bootingnya karena terhubung ke ground. Makanya si LED-nya ini nggak seperti ini dia pasangnya. Dia pasang LED-nya ini kita coret 3,3 voltnya, dikasih hambatan buat LED, dikasih LED-nya, dia hubungin lah ke D4. Nggak ada petting ini. Dihubungkannya seperti itu. Bagaimana LED ini bisa nyala? Ini LED kayak gitu kan. Ini 3,3 volt. Kalau kita kasih 3,3 volt, nggak ada arus yang mengalir. Kenapa? Potensialnya sama, 3,3 sama 3,3. LED-nya mati. Kalau kita bikin D4-nya high, maka LED mati. Tapi kalau kita bikin D4-nya low, maka 0 volt kan. Kalau low 0 volt, di sini 3,3 volt arus mengalir, maka saat D4 low nyala LED-nya karena arus mengalir. Makanya saya bilang hindarin penggunaan pin-pin yang ada tulisan pull up ini atau pull down kalau masih belum paham. Makanya yang paling aman D5, D6, D7. Oke, kita balik lagi. Ini kan cuma ada eksekusi sekali, begitu udah selesai sampai ujung, terakhir low ya LED-nya nyala. Kita pingin dia kedip-kedip terus. Coba ini kita pindahin aja. Dari sini, cut, kita masukin loop. Perintah pertama, bikin high. Kalau high kan berarti LED-nya mati. Ini kita tulis aja serial monitor high, maka mati. Maka nyala. Yang atas-atasnya kita buang aja. Ini kita compile lagi. Sekarang kita upload, kita lihat serial monitor. Nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati, nggak kelihatan. Kenapa? Kita nggak kasih delay di bawah sini, nggak bakal kelihatan bedanya. Kita kasih delay dong. 1000 deh, jangan 2000, kelamaan. Compile lagi, kita upload. Kita buka serial monitor lagi. Tuh, nyala, mati, nyala,
mati ya, karena yang satu 2000, satu 1000 kan, jadi nggak sama. Nah ini selagi ada listriknya dia akan kedap-kedip aja terus, karena void loop akan dieksekusi berulang terus sampai listriknya kita cabut. Jadi kita udah bahas Node MCU itu apa, microcontroller itu apa, bagaimana cara membuat ESP8266 dapat diprogram pada Arduino IDE. Kita udah bikin example sketch-nya atau code pertama kita, apa itu serial, terus program strukturnya seperti apa, nyalain LED, terus kita udah jelasin juga kenapa hindarin penggunaan pin-pin lain selain D5, D6, D7. Video berikutnya kita akan bahas tentang ultrasonic sensor sehingga kita bisa ukur ketinggian air pada tandon, jadi kita bisa ukur volume dan sebagainya. Seperti biasa, kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong tulis di komentar, jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.